Oke, terima kasih. Udah ngantuk belum ini? Belum ya, saya mau tes dulu. Selamat siang para Emerald Manager. Luar biasa, tepuk tangan dulu pada semuanya. Sebenarnya ini memang salah satu materi yang saya kemarin sempat berbicara dengan downline saya di Jogja. Dan ini memang waktu ini sebenarnya bukan materi yang sangat berat, hanya sekedar mengajak Anda untuk berpikiran. Ya, bagaimana sih sebenarnya bisnis ini? Itu kemarin saya berbicara di Jogja, tadi Pak Imron, Pak Sumaryanto minta tolong, coba deh Pak, kita dikasihkan materi ini. Jadi ya, saya nggak tahu yang Anda beruntung atau saya yang beruntung saya bisa berbicara di depan Anda. Ya, tapi satu hal, saya katakan kalau Anda datang hari ini dengan membayar 100.000, itu sudah sangat murah. Hanya mendengarkan pembicaraan sebelumnya tadi ini. Bapak Crown Ambassador Sumaryanto, sang maestro ini buat hidup saya. Anda tahu waktu itu saya mau konsultasi berapa? Waktu membangun bisnis dengan beliau. Hampir setiap minggu saya telepon, itu tidak kurang dari 300.000 setiap minggu. Saya telepon untuk konsultasi. Hari ini Anda beruntung sekali, Anda bisa mendengarkan pembicaraan beliau hanya dengan 100.000. Dan itu udah 2-3 kali. Ya, luar biasa sekali. Oke. Saya membicarakan sedikit mengenai masalah investasi. Kenapa? Karena banyak sekali orang, apa ya kita selalu bilang ya, saya nggak tahu sih apa konsep Anda dengan bisnis ini sih. Ya. Nah saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu di dalam menjalankan bisnis scaling ini, Anda bisnis atau Anda bekerja? Bisnis ya. Nah kalau kita bisnis, berarti di dalam bisnis itu butuh investasi, benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang bisnis tanpa investasi? Sebenarnya hidup kita itu investasi. Orang tua itu membesarkan anak apa? Investasi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau yang membesarkan anak laki-laki, wah mudah-mudahan anak ini besok dapat pekerjaan bagus supaya kita senang. Ya kan? Kalau membesarkan anak perempuan, mudah-mudahan besok kawin dengan orang kaya supaya saya senang katanya. Ada ya Bu ya? Investasi sebenarnya, hidup kita itu tidak akan lepas dari investasi. Ya. Nah, di dalam menjalankan bisnis scaling ini, kira-kira apa sih yang perlu diinvestasikan? Nah, sebelum saya membicarakan investasi, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang Anda punya definisi mengenai investasi? Ada yang bisa bantu saya enggak? Apa definisi Anda mengenai investasi? Invest. Apa? Ada? Coba berdiri, saya butuh satu orang, coba silakan. Bagaimana? Bisa, tolong ada yang bisa sampaikan agak jauh karena itu. Apa? Oke, nggak apa-apa. Saya ingin tahu dulu investasi ini. Oke, mungkin sudah cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sesuatu yang berharga yang kita korbankan ya supaya dengan satu nilai supaya kita komit. Oke, di sini tadi ada satu angkat tangan, siapa lagi? Silakan. Biar Ibu. Oke, sesuatu yang berharga yang untuk mendapatkan hasil ya. Oke deh, itu semua yang definisi-definisi Anda itu saya tidak bilang salah ya. Tapi mungkin secara awam, secara umum, saya berani katakan bahwa satu investasi itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, sebuah pengorbanan yang kita tidak tahu berapa hasilnya. Tapi dengan harapan untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu hasil yang jauh lebih besar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah saya tidak katakan investasi hanya modal. Sebenarnya modal karena biasanya orang kalau bilang modal itu konotasinya berhubungan dengan uang. Tapi hari ini saya katakan kalau namanya bisnis itu investasi. Ya. Nah investasi di sini ya. Investasi ini kira-kira apa saja yang perlu Anda lakukan? Pengorbanan apa yang Anda perlu lakukan di dalam menjalankan bisnis scaling? Waktu. Terus? Uang. Waktu, uang, tenaga itu saya nggak masukkan dalam investasi ya. Saya tenaga itu dalam agak semu lah. Apalagi kira-kira? Otak.
Ya, yang umum. Pikiran apa sebenarnya? Ya, itu semua proses. Kalau kita hidup, kita punya pikiran, kita harus bekerja, itu sebenarnya bukan investasi, itu memang udah kodratnya saya katakan. Ya, apa? Kesehatan. Itu uang nantinya. Oke deh, secara singkat saja di dalam menjalankan calling. Ya, sebenarnya di dalam pikiran apa itu sebenarnya tidak. Kenapa Anda harus pikir di dalam menjalankan bisnis ini? Banyak sekali orang merasa tidak berhasil karena terlalu banyak dipikirkan di dalam menjalankan bisnis calling. Pikir aja, orang tolak pikir di rumah sampai nggak makan, nggak minum. Ya, orang yang sudah jalan nggak jalan dipikirin terus sampai nggak tidur. Ya, buat apa pikir? Bisnis ini lakukan saja, selalu orang bilang, just do it. Pakai just banyak duit katanya. Ya kan? Lakukan saja, nggak usah dipikir. Ya, kalau Anda mau pikir, nanti setelah CA Anda pikir, ini besok mau beli rumah yang mana ya? Kemarin saya jalan-jalan sama Pak Imron, dia bingung mau milih rumah. Saya tanya ke Pak Henry, bingung saya mau beli rumah yang mana, dia bilang. Tanya Ibu Triana, kebetulan ada. Ya, sudah lihat yang 400 meter persegi masih kurang, ini maunya yang 500 nanti, bagaimana ya? Ya. Jadi mikirnya jangan sekarang kerjakan terus, kerjakan saja. Mikirnya nanti kalau Anda udah CA. Ya, besok nanti ke luar negeri mau beli apa? Ya, itu baru Anda pikir, sekarang nggak usah dipikir, ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran dalam bisnis ini. Waktu uang yang terakhir ini satu, yang saya anggap investasi, pengorbanan, sikap. Sikap ini nanti menyangkut attitude. Kenapa saya masukkan di sini? Ini tidak akan saya bahas terlalu banyak karena keterbatasan waktu. Tapi intinya di sini pertama waktu. Ya, waktu itu kira-kira kalau kita di dalam menjalankan hidup itu, ya, kenapa saya katakan waktu? Sebab di dalam menjalankan bisnis ini kita perlu investasi waktu. Investasi waktu itu apa yang Anda lakukan di sini? Presentasi. Kalau presentasi itu betul. Presentasi saya tidak anggap investasi, Bapak Ibu. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. Sebab presentasi itu adalah sebuah pekerjaan. Anda presentasi pun selalu saya katakan, mungkin Anda yang baru memulai itu, Anda tidak membuat jadwal, it's okay, no problem. Tapi Anda waktu makan siang, ketemu teman, sambil ketemu di jalan, Anda lakukan presentasi, itu sejalan. Sebab bisnis ini bukan presentasi, itu kerjaan itu sebenarnya gampang, itu hanya ngoceh saja sebenarnya orang bilang. Ya. Tapi investasi pertama di dalam bisnis ini adalah hadir ke pertemuan. Itu saya katakan. Ya. Tapi sebelum itu saya akan mengambil satu perbandingan. Katakanlah investasi waktu. Sekarang kira-kira di dalam ruangan ini ada yang menjadi sarjana enggak? S1. Ada? Coba. Oke, kalau Anda menjadi sarjana, maaf Ibu, saya tanya waktu menjadi sarjana investasi waktunya berapa tahun Ibu? Berapa? 3, 4 tahun ya Ibu ya? 4 tahun. Ada lagi yang lebih lama? 5 tahun, rata-rata berapa tahun? Ya? 5 tahun kita ambil ya. Siapa yang 5 tahun jadi sarjana? Siapa? Luar biasa, tepuk tangan buat mereka yang 5 tahun jadi sarjana itu. Kenapa saya katakan? Sebab saya secara pribadi, ya di universitas saya 8 tahun Bapak baru lulus. Ya, jadi orang yang tidak pintar pun tidak masalah bisa jadi senior brand ambassador di dalam bisnis ini. Ya. Tapi intinya bukan 8 tahun itu Bapak. Saya investasi untuk menjadi seorang sarjana itu totalnya 23 tahun. Kenapa? Anda bisa nggak masuk universitas tanpa ijazah SMA? Ada yang begitu lahir nggak usah menempuh TK, SD, SMP, SMA langsung daftar universitas? Tidak. Anda investasi 3 tahun untuk di SMA itu untuk masuk perguruan tinggi. Anda investasi minimal 3 tahun untuk SMP. 6 tahun Anda untuk SD, TK. Lebih kurang berapa? 20 tahun. Tetapi setelah lulus, yang mana yang sarjana tadi itu? Berapa hasilnya setelah Anda lulus? Berapa? Gajinya berapa? Ya. Nah, Anda bayangkan, kalau Anda jalankan bisnis ini, investasi Anda berapa tahun? 2 sampai 5 tahun. Tapi saya ambil rata-rata 3 tahun kalau Anda mau jalankan sistem dengan benar. 2 sampai 5 tahun. Di mana di dalam masa 2 sampai 5 tahun Anda benar-benar serius, prioritas.
Yang saya tadi kembali lagi bahwa investasi di sini apa? Datang ke pertemuan seperti ini ada investasi. Saya juga hari seperti ini, hari gini saya lebih senang tidur-tiduran, jalan-jalan. Tapi itu pengorbanan. Benar nggak Bapak Ibu? Anda berkorban nggak? Sebab kita melakukan investasi di sini, kita harus punya konsep yang benar. Dan pertemuan seperti ini pun, yang rutin seperti itu, saya katakan kepada rekan-rekan saya, kalau Anda sudah jadi CE, Anda nggak datang nggak masalah. Tapi sebelum Anda CE, Anda harus hadir. Kenapa? Kita belajar, saya bilang. Nah kalau saya kembali lagi, mungkin waduh, siang-siang gini enak, ini ada kebetulan ada pesta. Tetangga saya lagi apa ya, sunatan anaknya katanya, mau pesta. Ada perkawinan saudara saya. Udah deh ikutlah, perkawinan aja pesta. Nah kalau saya bertanya kepada Anda yang sarjana, waktu Anda kuliah, besok ada ujian, sama besok ada tetangga yang perkawinan, Anda hadir yang mana? Ujian atau Anda hadir ke pestanya? Kenapa Anda hadir ke ujian? Padahal ujian tahun depan masih bisa kok. Prioritas, sebab Anda mau jadi sarjana. Di dalam bisnis sama, kita mau jadi seorang crown ambassador, tapi begitu datang pertemuan, aduh tetangga saya ada yang menikahkan anak, udah deh ikut aja. Begitu kita suruh hadir Ratu Emerald, aduh saya punya teman baru datang, saya harus temani. Banyak sekali orang seperti itu alasannya, benar gak Bapak Ibu? Tapi Anda hari ini sudah membuktikan Anda tidak perlu alasan seperti itu. Sebab Anda mau berhasil dan Anda pasti berhasil. Ini pola pikir. Sesuaikan. Susah orang bilang. Saya dulu masih ingat waktu kuliah, besok ujian, malam hari ini lembur sampai jam 3, SKS. Sistem kebus malam. Sampai minum kopi, berapa gelas, sampai air dikasih ember, direndam kaki. Susah gak? Susah. Tapi kenapa mau lakukan seperti itu? Karena mau jadi sarjana. Bukan mau belajar Bapak Ibu. Bukan mau pinter. Siapa yang kuliah itu mau pinter? Hanya kejar gelar supaya kerjanya dapat gaji besar katanya. Ternyata setelah dapat gelar kerja berapa gajinya? Kalau orang mau belajar di kuliah itu nggak mungkin bolos. Benar nggak Bapak Ibu? Itu aja kita mau bela-belain. Nah di dalam bisnis suruh datang, suruh belajar. Aduh, ada alasannya aja. Banyak. Ya. Anjing tetangga berkelahi aja nonton. Waduh gara-gara ini telat gak datang katanya. Ya. Investasi, pengorbanan. Tidak nyaman, benar tidak nyaman. Sebab ini bisnis leadership. Kita harus belajar. Fungsinya banyak. Suatu saat mungkin saya akan bahas mengenai pertemuan apa sebenarnya, kenapa butuh. Tapi intinya di dalam bisnis seperti ini, kalau kita tidak membangun dari pertemuan ke pertemuan, kita tidak akan berhasil. Anda punya grup 100 orang, bagaimana Anda harus datang ke setiap orang itu untuk berbicara? Gak mungkin. That's not the way it is. Bukan cara seperti itu kita bangun. Dan kita tidak hanya sponsori orang, setelah itu jalan sendiri, tidak. Bagaimana kita masukkan ke sistem? Sistem itu apa? Suatu saat nanti saya akan bahas keseluruhannya. Banyak orang berasa bahwa hanya presentasi di kerja, tidak. Presentasi itu hanya 20% dari hasil bangunan bisnis Anda. 80%-nya dari follow up. Kenapa? Follow up itu Anda masukkan ke dalam sistem. Sebab presentasi itu Anda hanya mencari bahan. Kalau Anda buat kue hari ini Anda beli telur, beli gula, beli terigu. Kalau Anda tidak mengolahnya, Anda biarkan 1 minggu busuk bahan itu. Hasilnya apa? Akhirnya begitu banyak downline Anda yang bergabung bisnis tapi tidur semuanya jadi zombie. Hanya Anda beli bahan saja di situ. Anda tidak tanamkan buat mereka bagaimana membangun bisnis ini. Tawarkan sama mereka, kita perlu belajar. Hari ini kebetulan ada dokter saya lihat. Kalau misalnya Anda yang bukan dokter, Anda ingin menyuntik orang. Saya kasih 1 jarum kepada Anda. Berani nggak Anda suntik orang? Yang bukan dokter ya. Siapa yang berani? Mati nanti orang itu Anda suntik. Iya kan? Tapi kalau Anda mau menyuntik orang, bisa menyuntik orang, apa yang Anda lakukan? Belajar. Tanya sama dokter, masuk universitas lagi kalau Anda masih muda. Hanya masalahnya udah tua. Sama di dalam bisnis ini, Anda sudah punya calling, mau sukses bagaimana? Belajar di bisnis ini. Banyak orang gak mau belajar tapi mau dapat hasil. Duduk di rumah, tidur siang, nonton TV, nonton sinetron. Maunya tiba-tiba 3 bulan dapat duit banyak, 6 bulan dapat duit banyak. Gak ada Bapak Ibu. Kalau ada pun nanti ditangkap sama pemerintah kalau ada bisnis seperti itu. Harus kerja, harus investasi. Ini
waktu. Hanya 2-5 tahun pengorbanan Anda lakukan. BOP datang. Justru di saat kita datang ke pertemuan tidak ada downline, disitulah kita harus datang. Banyak orang pikir, waduh saya nggak usah datang dah karena nggak ada downline saya atau prospek saya yang datang. Benar nggak Bapak Ibu? Justru harus hadir. Kalau kita tidak hadir, bagaimana kita bisa tahu cara mengundang orang yang tepat supaya orang datang? Bagaimana kita mau semangat melihat, wah kenapa rekan-rekan bisa mengundang banyak, saya tidak? Justru karena tidak ada downline, saya harus hadir. Justru karena saya tidak tahu, makanya saya harus belajar. Bukan tidak tahu, akhirnya nggak mau, lepas. Tapi ditanya mau sukses, mau katanya. Lah Anda harus lakukan tapi katanya, banyak alasan. Selalu saya katakan, pernah nggak Anda dengar bahwa orang bilang, sukses itu membutuhkan alasan? Pernah nggak dengar itu? Pernah? Pernah Anda dengar orang yang sukses katakan kepada Anda bahwa kalau Anda mau sukses Anda butuh alasan? Pernah nggak? Kalau tidak, kenapa orang cari alasan? Kalau pernah dengar itu, kenalkan dengan saya. Saya akan tanya, kalau memang benar alasannya, alibinya dia, apanya dia, saya akan mencari 1001 alasan buat Anda. Karena saya tahu kalau sebanyak mungkin alasan Anda dapat, Anda pasti sukses. Dan tidak pernah saya dengar sukses membutuhkan alasan. Jadi untuk itu jangan cari alasan. Alasan ada udah, itu bukan alasan. Seperti kata Pak Sumaryanto, tanpa alasan. Satu itu, investasi di sini. Jadi jangan mencari alasan untuk tidak hadir ke pertemuan. Tidak dibutuhkan. Terserah kalau Anda mau cari, itu hak Anda saya katakan. Tapi kembali lagi, ini bisnis Anda bukan bisnis saya. Ya. 2-5 tahun. Kenapa saya dulu sesulit apapun saya hadir? Karena saya punya target. Begitu CA, saya pensiun. Saya ini orangnya pemalas. Karena justru pemalas, makanya saya harus rajin dulu supaya saya besoknya bisa malas-malasan. Jangannya kita malas di awal, terakhir itu terpaksa, harus rajin, terpaksa, itu sulit. Sedih hidup kalau hidup itu terpaksa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus punya konsep yang benar, investasi. Ya. Untuk itu saya harapkan ke depannya Anda pasti tidak ada yang alasan tidak hadir ke pertemuan. Setuju? Terima kasih. Yang kedua adalah uang. Nah ini uang ini sangat menarik. Biasanya orang, waduh ini kok banyak sekali, nanti besok pertemuan habis ini apa? Best of the best. 600.000, waduh. Nanti habis itu recognition lagi. Kira-kira berapa sih Anda invest di dalam bisnis ini? Saya mungkin minta waktu tambahan 15 menit, boleh nggak? Sebab saya sebenarnya udah dibatasi nih, saya mau turun ini. Ya, oke, kita hitung sama-sama secara singkat. Ya, pertama apa yang Anda investasi uang? Yang pertama yang Anda investasikan? Saya minta Anda bantuan sama-sama. Berapa harganya? Saya punya catatan tapi saya nggak mau. Saya akan sesuaikan dengan sini. Yang kedua apa? Apa? Kaset. Oke, kita bilang kaset ini tools. Kaset 5 berapa? 65 ya, 62,5 saya tulis 100.000. Waduh ini boros ini Pak Calvin, baik hati bener, tambah-tambahin lagi. Ya, tulis 150 deh, ini kemungkinan ada keluar kaset baru. Gak apa-apa. Apa lagi? Filing system. Berapa? 75, 100. Gak apa-apa kan? Baik hati kok. Ya. Dasi. Dasi berapa? 100. Buku nanti dulu, apalagi yang lainnya? Oke, buku. Buku itu sebenarnya diwajibkan hanya 2 awal Anda mulai. Jadi saya anggap 2 itu berapa? 100.000 ya. Sebenarnya kalau Anda beli di Jogja itu enggak 180.000, tapi saya tambahin. Ya, apalagi? Jas. Jas berapa? Oke lah. Jas atau pakaian ya, case system ya. Berapa? 1 juta saya kasih. Padahal kalau Anda mau jas, tanya kepada upline Anda atau Pak Sumaryanto itu 400.000 satu style. Itu udah cukup bagus. Nggak apa-apa 1 juta. Supaya Anda gonta-ganti, jadi jangan hanya pakai 1 nanti. Ya, kalau kata Pak Desa nanti bau katanya. Ya. Oke, apa lagi? Ya?
Oke, apa lagi? Training. Oke, sekarang kita masuk ke dalam training ya, pertemuan ya, meeting ya. Meeting. Apa saja yang rutin? Katakanlah di Tangerang atau di Jakarta. BOP sebulan berapa kali? 4 kali. Oke, 4 kali sekali bayar berapa? Berapa? 5.000 ya, berarti 4 kali 1 bulan 20.000. Setahun berapa? 240. Saya ambil 3 tahun rata-rata. Ya. Sebab bisnis itu sudah terbukti kalau Anda jalankan dengan benar 3 tahun. Berapa? 240 kali 3? Benar nggak 720? Betul. Oke, sekarang apa lagi? BOP terus? ONC? Terus apa? BT1, BT2, BT3. Dan biasanya di dalam 1 bulan kalau Anda ada BOP itu ONC-nya diganti. Atau ada ONC, ada BT-nya tidak dilakukan. Benar nggak Bapak Ibu? Berarti 1 bulan 4 minggu itu sebenarnya terisi untuk itu. Katakanlah oke, kita anggap double. ONC berapa Anda bayar? 10.000 1 bulan 4 kali. Enggak mungkin. Waduh, 4 kali. 1 bulan sekali ya ONC. 1 bulan 1 tahun berapa? 12. 120.000 3 tahun. Ini meeting tadi BOP. ONC 360 ya. BT1, BT2 berapa? Sama, saya anggap. Benar? ONC, ini BT, trainingnya. Apalagi kira-kira? Product talk berapa? Berapa? 10.000. Sebulan sekali. Rutin nggak sebulan sekali? Rutin ya. Sebulan sekali berarti sama, 3 tahun 360. Waduh, ini boros benar. Padahal kalau Anda ada ONC, biasanya product talk nggak dilakukan. Benar nggak? Ini udah double-double loh, double 3 atau double 4. Apalagi di sini? Road to Emerald seperti ini berapa? Road to Emerald. Saya tulis 150.000. Selama Anda jalankan bisnis cukup sekali sebenarnya. Nanti, ongkos nanti. Saya masukkan jangan takut, kita hitung sama-sama. Apalagi? Training presenter. Training the presenter berapa? 100. 150. Enggak apa-apa. Best of the best. Berapa? 600 ya. Saya kasih jatah 750. Jadi kalau Anda serius di dalam bisnis ini sebenarnya Anda kalau ngeluh lagi ongkos itu sudah, padahal di sini udah nambah semua. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa saya nanti tambahkan. Apalagi? Road to Emerald. Grand itu nggak usah. Recognition. Recognition berapa setahun berapa kali? 4 kali, kita anggap 4 kali. Sekali berapa? 35 sampai 50.000. Berarti setahun 4 kali 50.000, 200, setahun 3 tahun 600. Recognition day 3 tahun berapa? 600. Apalagi? Champion never quit berapa? Berapa? 200. 100. Oke, itu nggak usah ditambahin itu. Karena jarang untuk ini. Apalagi? Anniversary, oke deh. Anniversary. Berapa? 100.000, 3 juta, siapa yang paksa Anda ikut 3 juta? Setahun sekali, 3 tahun 3 kali. 300.000. Kalau Anda baru bergabung, Anda nggak pernah saya anjurkan downline saya untuk ikut 3 juta. Ya, itu kalau Anda sudah diamond nggak masalah. Ya, tapi kalau Anda memang ada nggak masalah, Anda mau ikut bukan dilarang. Ya, anniversary. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo cepat. Soalnya waktunya ini udah ini. Kita hitung sama-sama. Apa? Train the trainer, oke. Train the trainer berapa? 1,5. Apa lagi? Super BOP sebenarnya ada di sini. Oke dah, super BOP berapa? 10.000 ya. Sebenarnya ini sudah masuk di sini. Anda akan ini. Cukup ya? Kira-kira oke, saya sekarang tambah bonus buat Anda. Saya kasih uang bensin. 1 hari berapa? 5.000 lah 1 liter. Sebenarnya ini sudah ditambahi loh. Ini tidak ada alasan, no excuse sebenarnya. Ya, 1 liter oke, jangan Anda naik mobil BMW atau naik taksi, naik angkot.
Saya membangun bisnis dari angkot, Bapak Ibu. Ya, jangan langsung belum apa-apa sudah harus naik BMW. Waduh. Ya, saya anggap naik angkot deh. Sehari 5.000. 10.000 oke, supaya gampang 10.000. Ini sudah ada di dalamnya. Saya anggap rata-rata 10.000, ya. Apakah Anda tiap hari? Apakah Anda tiap hari presentasi? Prospek? Bohong, bullshit itu. Ngomong aja di sini. Ya. Kalau Anda tiap hari presentasi, nggak mungkin Anda sampai saat ini tidak diamond. Kalau Anda sudah jalanin 7 bulan, 8 bulan. Ya, apalagi sudah setahun. Ya. Produk itu saya tidak masukkan sebab di sini ada produk. Itu opsional, Anda layani pelanggan. Itu Anda nggak perlu investasi sebenarnya. Ya. Oke, saya kasih 10.000 lah. Ya. 10.000. Loh, Bapak Ibu, di sini saya sudah tambahkan loh setiap ada acara loh. Sebenarnya ini sudah masuk di dalam ongkosnya ini. Saya masih bermurah hati. 10.000 satu hari, itu kalau asumsi Anda tiap hari pertemuan, tiap hari presentasi, itu Anda. Tapi saya anggap 10.000. Setahun berapa? 3.600.000. 3.600.000 kali 9, kali 3, 10.800 ya. 10.700 ya. Ini sebenarnya saya kasih bonus ini. Oke deh, 11 juta deh. 11 juta bensin. Ini anggap sudah inflasi loh ya, BBM naik loh. Sebenarnya bonus Anda juga kena inflasi nanti. Yang tadinya target 25 bisa inflasi sampai 100 juta nanti, bingung Anda. Ya, apalagi voucher. 1 bulan saya kasih 100.000. Kurang. Ya ibu-ibu kurang, kenapa? Banyak ngerumpinya. Saya biasanya sama downline SMS aja. Berarti 100.000, 1.200.000, 3.600.000. Anda masih belum hasil apa-apa, jangan ngomong, jangan ngobrol. Banyak orang telepon, bukan cerita ini, tapi ngobrol ngalor ngidul, malah konsultasi di telepon. Pernah nggak Anda dianjurkan konsultasi lewat telepon? Tidak, itu bukan sistem. Anda perlu SMS apa? Jadwal pertemuan, hadir, pastikan. Itu saja sebenarnya. Ya. Saya ini udah tambahkan, oke 3.600.000, sekarang close. Berapa? Coba bantu saya hitung nggak? Ya? 21 juta 540. 21.540.000 ya. Cepat juga kalkulator, komputernya masih baru ini, memorinya bagus ini. Ya. Anda bayangkan, Anda jalankan bisnis ini 3 tahun, Anda mengeluarkan hanya 21 juta. Saya anggap yang lain-lain lah jadi 25 juta Bapak Ibu. Jadi Anda mau pacaran, mau apa, terserah biayanya di situ. Ya. 25 juta untuk satu bisnis yang Anda bisa hasilkan ratusan juta. Bahkan saya berani yakinkan Anda, kalau Anda jalankan dengan benar, Anda lakukan investasi ini dengan benar, 3 tahun Anda positif jadi diamond, penghasilan Anda 25 juta ke atas. Layak nggak Bapak Ibu-Ibu? Dan yang luar biasanya, uang 25 juta ini tidak usah Anda harus siapkan semuanya Bapak Ibu. Kalau Anda bangun warung, Anda buka toko warung rokok, Anda buka salon, Anda harus siapkan dulu 25 sampai 50 juta baru bisa jalan bisnis ini. Anda jalankan bisnis dengan 190.000 ini udah bisa jalan. Ini bisnis macam apa ini? Banyak orang konsepnya salah di sini. Banyak orang konsepnya salah. Layak nggak untuk ini Bapak Ibu? 3 tahun. Anda kerja sudah berapa tahun? Maaf yang karyawan ini. Anda sudah investasi berapa tahun untuk sarjana? Berapa gaji Anda? Kenapa dengan modal yang seperti ini, investasi seperti ini Anda banyak ngeluh? Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga kalau dengan adanya ini Anda sudah lihat, berarti nanti ke depan ada pertemuan terdekat, apakah ada alasan nggak ada uang? Anda ini bisnismen. Anda bukan pekerja.
Nah kalau Anda punya status standar di atas, selalu saya katakan, misalnya Anda di ini dimasukkan untuk lompat tinggi 3 meter. Kalau Anda lompat 3 kali, 4 kali nggak lewat, Anda jangan turunkan jadi 1 meter. Akhirnya apa? Kualitasnya turun. Bagaimana mau jadi juara kalau kualitasnya selalu turun? Tadinya astronot, jadi pilot, jadi supir, jadi kondektor, lama-lama tukang parkir nantinya. Kenapa? Karena tidak ingin menaikkan kualitas hidup. Pertemuan, waduh 100 ribu kok mahal ya? Ya, 100 ribu aja susah dicari, bagaimana mau dapat 100 juta Bapak Ibu? Banyak orang konsepnya salah. Sebab di dalam bisnis ini kita dididik untuk menaikkan kita punya kualitas. Mulanya mencari 10 ribu, setelah itu 50 ribu, 100 ribu. Kalau kita lakukan dengan satu komitmen, Anda baru bisa mendapatkan yang 50 juta, 100 juta Bapak Ibu. Tapi kalau yang 100 juta, besar, enggak, kecil kalau dapat bonus katanya. Tapi kalau keluar untuk pertemuan 100 ribu kok mahal. Enggak ada duit. Justru di bisnis ini saya cari uang Bapak Ibu, saya bukan buang uang di dalam bisnis ini. Sehingga kalau Anda hadir di dalam ruangan ini, tidak belajar rugi, Anda buang duit. Anda kuliah sudah bayar mahal-mahal, tidak belajar, tidak lulus lagi. Waduh, kasihan orang tua Anda nantinya. Ya. Ini bisnis. Bisnis perlu investasi. Nah ngomong-ngomong, kalau Anda nggak mau bisnis, Anda kerja, siapa yang mau kerja di Keling untuk saya? Anda nggak usah keluar semuanya ini, saya selalu menantang orang. Anda kalau memang nggak mau keluar biaya investasi ini, Anda kerja dengan saya. Saya kasih gaji berapa? Lulusan di sini berapa? Lulusan S1 berapa? 1,5 juta. Anda biasanya masuk kerja kalau keterima berapa? Bayar 1,5 lah, baru ya. Oke, saya berani bayar 1,5 juta Anda. Bahkan dalam waktu 5 tahun saya berani naikkan sampai 15 juta. Enak nggak bos seperti ini? Bos Anda belum tentu udah 10 tahun, belum tentu bisa kasih gaji 15 juta, benar nggak Bapak Ibu? Tetapi pekerjaan Anda datang jam 9, ceklek, absensi, saya siapkan starter kit, siapkan produk, keluar presentasi. Target 1 hari minimal 1 orang beli produk atau 1 orang join. Kerja, Anda kerja di dalam perusahaan, senang nggak senang Anda harus kerja, benar nggak Bapak Ibu? Anak sakit pun harus berangkat kerja, hujan pun harus berangkat kerja. Tapi di sini, waduh gerimis, waduh udah nggak jadi deh presentasi. Katanya mau sukses. Untuk yang 100 juta, 150 juta banyak menyerah. Cengeng itu jadinya. Kerja. Saya berani naikkan gaji Anda sampai 115 juta per bulan. Mau nggak? Mau, yang kerja. Jadi Anda nggak usah keluar biaya ini. Benar? Siapa yang mau? Nggak apa-apa, silakan. Anda tunjuk tangan, oke, datang. Nah, syaratnya satu lagi, bonus itu bukan masuk ke rekening Anda, masuk ke rekening saya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Loh, namanya kerja. Anda kerja yang membuat kaya siapa? Anda atau bos Anda? Lah, Anda buat kaya saya, nggak apa-apa, Anda harus kerja. Saya bayarin. BOB saya bayarkan. Anda latihan training di situ. Training presenter saya yang bayar. Tapi bonus masuk ke rekening saya, bukan rekening Anda Bapak Ibu. Dan testing 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak ada prestasi, pecat. Ngapain? Orang yang nggak punya prestasi ngapain taruh di perusahaan? Memelihara bakteri, memelihara virus, memelihara parasit di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Anda mau kerja silakan lamar ke saya. Saya buka lowongan sebanyak mungkin. Boleh Anda join. Rekening masuk ke saya. Saya siapkan semua produk-produknya. Datang jam 9, pulang jam 5. 1 minggu libur 1 hari, nggak apa-apa. Itu pekerjaan Anda, datang bawa starter kit, produk, presentasi, prospek orang. Join targetnya. Simple. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Pikir dulu. Ya, orang banyak pikir ini dunia udah hilang semuanya. Keputusan harus cepat. Jangan pikir-pikir. Pikir-pikir telur nggak akan jadi ayam. Action. Ya. Jadi kembali lagi ke konsep. Anda lihat, 3 tahun Anda kerja dengan benar investasinya, tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan ini. Dan ini dengan asumsi bahwa bulan-bulan sebelumnya Anda nggak dapat bonus loh Bapak Ibu. 0, itu pun Anda kembali lagi, Anda hanya investasi 25 juta. Coba kalau ada waktu 7 bulan, ada yang sudah 15 juta.
penghasilannya dia, bonusnya dia. Justru di dalam bisnis ini kita cari. Kalau ini best of the best kapan ini? Anda bisnis atau Anda mau kerja? Wah, ini udah berkurang nih, jadi banyak orang mau jadi pegawai lagi nih ya. Mau bisnis atau mau kerja? Kalau mau bisnis, besok best of the best tidak ada alasan untuk tidak hadir. Sebab udah ada di dalam bisnis ini. Anda mau tunggu kapan mau sukses? 5 tahun lagi baru dapat 100 juta. Iya kalau Anda bertahan 5 tahun. Kalau hilang dalam perjalanan, mau sukses tapi aduh takut miskin. Kata Pak Razi, nggak akan Anda kaya kalau Anda takut miskin. Apa konsep Anda dengan bisnis ini? Investasi Anda itu apa dengan bisnis ini? Kalau tidak ada uang, cari 600 ribu, katakanlah berapa minggu? Terdekat, best of the best Jakarta. Jadi berapa lama lagi dari sekarang? 2 minggu? 3 minggu? Oke, mulai malam hari ini bagi Anda yang tidak ada duit, keluar dari ruangan ini, bawa klorofil, bawa kinonya untuk Anda jual. 600 ribu berapa botol klorofil? 30 botol berarti 3 minggu, 1 minggu harus 10 botol. Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau itu klorofil, kalau kino berapa box? 10 box. Berapa box? 10 ya? Oke, 10 box dalam waktu 3 minggu jual 10 box kino, aduh. Seberapa besar keyakinan Anda untuk Anda sukses di dalam hidup Anda? Itu yang membuat beda. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke best of the best. Anda mau cepat atau lambat? Kembali lagi, ya. Anda kalau ujian, besok kalau ujian, Anda tunda nggak tahun depan ujiannya? Kenapa? Karena ingin cepat 5 tahun itu kalau lancar. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi bisnis ini jangan tunggu lama-lama. 3 tahun minimal, paling sulit 3 tahun itu Crown Ambassador. Go to Crown Ambassador. Sukses buat Anda semuanya.